Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, saatnya kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu. Pada hari ini, siapkan hati, pikiran, sikap adik-adik untuk masuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, saatnya kita mau pujikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, ikuti doa Kak Lia ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan telah memberkati ayah, ibu, adik, dan kami semua. Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami, ampunkanlah dosa kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk beribadah pagi hari ini. Hadirlah Tuhan di hidup kami, dan terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Halo adik-adik. Ya, kita berjumpa lagi di sekolah minggu hari ini. Oh iya. Bersama Kak Lia, bersama Kak Mia dan Oh iya, Kak Lia, aku penasaran deh, aku mau tanya kegiatannya Kak Lia selama seminggu ini
ngapain aja ya Kak Lia ya? Oh ya, seminggu ini Kak Lia itu bantu-bantu orang tua. Nah, dari mencuci piring, terus menyapu halaman Kak Mia, Wow. beres-beres kamar tidur, merapikan tempat Wow. tidur itu. Terus apa lagi ya? Masih banyak sih Wah, banyak seminggu sekali ini. ya yang dikerjakan Mbak Iya. Lia. Kalau Kak Mia gimana ya seminggu ini? Tidur terus atau ngapain Kak? Oh, tidak tidur terus. Oh iya. Jadi sama seperti Mbak Lia, di Hmm. rumah membantu orang tua, Hmm. merapikan kamar tidur sendiri Mbak Lia, Oh sama iya. buku-buku, sama menyapu juga Mbak Lia. Rajin ya Gitu. Kak Mia ya. Iya, Kak Lia Wah, oh juga. makasih ya. Adik-adik juga harus rajin loh ya di Iya. rumah ya walaupun belajar di dalam rumah, belajar selama belajar di rumah tetap harus bantu orang tua. Oh iya, Kak Mia, Kak Lia mau tanya, Oke. setiap pagi Kak Mia berdoa enggak ya? Wah, Doa pagi setiap gitu. pagi bangun tidur saya berdoa Mbak Lia, walaupun doanya cuma sederhana, Oh, tapi tetap bangun tidur harus berdoa Mbak oh Lia. bagus berarti ya. Kalau Mbak Lia bagaimana? Mbak Lia juga kalau mau tidur, mau beraktivitas, mau ataupun bangun tidur juga berdoa. Nah, adik juga jangan lupa ya untuk berdoa, baca kitab suci, walaupun tidak hari Minggu nggak apa-apa, ya. Benar kan? Oke. Ya, karena kalau kita selalu berdoa, itu tandanya kita itu sedang berbicara dengan Tuhan, menyapa Iya. Tuhan. Kalau kita sudah menyapa Tuhan, Tuhan itu ada di rumah kita, pasti kita senang Iya, ya. kita senang Mbak Lia. Kita senang, adik-adik pun juga ikut senang karena ada sukacita di dalam rumah kita. Nah, ayo adik-adik berdiri bersama Yuk. Kak Mia, Kak Lia, dan Kak Bagus memujikan lagu Yesus di dalam rumahku senang-senang sekali. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Hari ini kita akan memasuki firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu, Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku.
setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau sudah perkumpulkan kami, Engkau sudah mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan yang diberitakan hari ini. Agar firman Tuhan ini bisa menjadi bekal hidup kami, untuk kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dimanapun adik-adik berada, sebelum kita mau membuka Alkitab kita, kakak mau memberitahu adik-adik terlebih dahulu bahwa Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Dan Allah kita itu Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Allah kita juga tidak dibatasi oleh pikiran kita ya Mbak Lia ya. Oleh pikiran kita tidak dibatasi. Dan Allah kita itu adalah Allah maha hadir. Nah adik-adik contohnya apa ya? Contohnya saat Kak Mia sedang berdoa di tempat kerja atau di rumah, pagi hari, siang hari, sore atau malam hari di rumah, Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Nah, tidak hanya doa Mbak Mia saja yang didengar, tapi doa Mbak Lia juga didengar ya Mbak Lia ya. Doa Mas Bagus juga didengar, doa Pak Dani juga didengar, doa ayah ibu, adik kakak, bahkan semua orang di dunia ini Tuhan mendengar permohonan setiap doa kita. Tuhan tahu, bahkan Tuhan mengingat setiap doa-doa kita. Nah, sampai di sini adik-adik sudah mengerti kan? Kita akan membuka Alkitab kita di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kak Mia meminta tolong Kak Lia untuk membacakan ya. Baik Kak Mia. Nah adik-adik kita mau buka di Matius berapa tadi? 28 ayat 16 sampai 20. Ya, udah siap belum? Udah ketemu? Yang percaya dan yang udah ketemu katakan amin. Nah, pasti udah ketemu ya. Nah, Kak Alia mau bacakan. Adik-adik boleh baca juga bareng-bareng, sama-sama sama Kak Lia. Mari kita baca. Judulnya adalah Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena ini pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Mbak Lia. Sama-sama Kak Mia. Nah, itu tadi pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Mungkin masih ada yang belum jelas tentang firman Tuhan tadi. Nah, ceritanya itu Tuhan Yesus sedang berkhotbah di sebuah bukit di daerah Galilea. Di sana Tuhan berkhotbah di depan 11 muridnya. 11 ya, bukan 12, 11 muridnya. Nah, pada waktu Tuhan berbicara, Tuhan berkhotbah, Tuhan tahu ada murid yang percaya, ada murid yang masih ragu-ragu. Apa yang terjadi dengan murid yang masih ragu-ragu? Tuhan datang mendekatinya dan Tuhan menguatkan iman para murid yang masih ragu-ragu tersebut. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, Allah Bapa turun ke dalam dunia dalam rupa Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib ya Kak ya. Mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Benar-benar mati di kayu salib adik-adik. Ribuan tahun yang lalu sebelum kita ada, sebelum mobil ada, sebelum televisi ada, handphone ada, Tuhan itu sudah ada, bahkan sudah mati di kayu salib untuk kita semuanya. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit, dan setelah bangkit Tuhan Yesus naik ke surga kembali. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri ya Mbak Lia ya. Tuhan tidak meninggalkan sendiri. Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kita sehari-hari. Itu Mbak Lia. Oh ya, kayak kemarin ya, seminggu yang lalu kita merayakan apa sih, hari apa? Paskah Mbak Lia. Setelah itu Pentakosta Mbak Lia. Iya. Nah, jadi itu yang kita alami kemarin Paskah. Setelah itu Pentakosta, Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit, dan Tuhan mengirimkan Roh Kudus ya Mbak Lia. Betul. Nah, jadi kita mau belajar hari ini bahwa Allah disebut Allah Bapa. Kemudian Allah disebut Yesus Kristus, dan juga Allah disebut Roh Kudus. Nah, kita memanggil semuanya atau dikenal dengan sebutan apa Mbak Lia? Tritunggal. Satu di dalam karyanya dan pekerjaannya. Jadi Tuhan kita itu tidak tiga ya Mbak Lia. Tuhan kita itu satu. Tetapi satu dalam karyanya dan satu di dalam pekerjaannya. Nah, untuk menguatkan kita semua, kita buka satu ayat lagi di Yohanes 10. Sekali lagi, Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Mbak Lia sudah ketemu Mbak Lia? Sudah Kak Mia. Oke, kita akan baca bersama-sama dengan adik-adik di rumah ya. 1, 2, 3. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi ya dengan adik-adik di rumah. 1, 2, 3. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi firman Tuhan hari ini kita belajar tentang Allah Tritunggal. Allah Bapa yang telah mengasihi kita, turun ke dalam dunia dalam rupa Tuhan Yesus ya Mbak Lia ya. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk kehidupan kita. Kemudian bangkit, naik ke surga,
tetapi tidak berjanji untuk meninggalkan kita. Dia berjanji mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita. Mbak Lia, fungsinya Roh Kudus itu untuk apa ya Mbak Lia ya? Roh Kudus itu fungsinya untuk mengingatkan. Nah, mengingatkan kita jika kita melakukan salah. Nah, contohnya itu kalau kita seandainya mau mencuri atau mau berbohong, pasti ada suara hati yang jangan ya, deg-degan. Terus ada yang suara hati jangan lakukan itu. Nah, itu juga salah satu fungsi Roh Kudus. Oh, fungsi Roh Kudus itu untuk mengingatkan kita supaya kalau kita mau buat salah ada yang mengingatkan ya Mbak Lia ya. Iya, benar Kak Nia. Oh, yang kedua, fungsi Roh Kudus adalah menjadi penghibur bagi kita yang sedih. Dan yang ketiga, fungsi Roh Kudus adalah untuk memahami firman Tuhan. Memahami firman Tuhan jika adik-adik sekolah minggu, jika adik-adik di sekolah ada pelajaran agama ya Mbak Lia ya. Nah, itu semua kan dimulai dengan doa. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus agar adik-adik, agar saya, Mbak Lia, Mas Bagus, semuanya bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Nah, dengan firman Tuhan hari ini Mbak Mia memantapkan hati. Mbak Mia percaya, Mbak Mia tidak ragu-ragu. Mbak Lia bagaimana Mbak Lia? Mbak Lia juga enggak ragu-ragu karena Tuhan Yesus benar-benar ada ya. Ya benar-benar hidup ya Mbak Hidup, Lia ya nah. untuk kita. Mbak Mia, Mbak Lia dan Mas Bagus kita semua percaya dan tidak ragu-ragu lagi. Adik-adik bagaimana? Adik-adik harus percaya ya, adik-adik tidak ragu-ragu. Sudah sekolah minggu, hafal lagu-lagu sekolah minggu banyak ya Mbak Lia ya. Bisa berdoa, bisa hafal doa Bapa Kami, itu hebat sekali. Itu adalah salah satu iman kita untuk kuat dan percaya dari kecil sampai besok kita memutih rambut kita ya Mbak Lia ya. Sampai tua kita tetap percaya, tidak ragu-ragu kepada Tuhan Yesus. Nah, itu tadi firman Tuhan hari ini tentang Tritunggal. Nanti bisa ditulis di kertas atau di buku, bisa diulang videonya untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Oke adik-adik, untuk menutup kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Biarkan setiap perkataan-Mu tumbuh di dalam hidup kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami makna hidup Tuhan untuk kami lebih mengenal, mendekat kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami terus percaya, untuk kami terus bersemangat Tuhan untuk ikut Tuhan Yesus, rajin ke gereja, rajin ke sekolah minggu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini, saat kami ini di rumah. Engkau masih menjagai kami, Engkau masih melindungi kami dan diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, tetaplah terus bersama-sama dengan kami, Roh Kudus tetap tinggallah bersama-sama dengan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, semua yang tidak ragu-ragu lagi, katakan amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mau persembahan. Nah tadi kan sudah disiapkan persembahannya di dalam amplop. Nah kita mau persembahan sambil memujikan lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu
berdoa persembahan sambil penutup, habis itu doa Bapa kami ya Mbak Mia ya. Ya, biar doa persembahan dipimpin oleh Mbak Mia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mempersembahkan persembahan berwujud lewat uang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami sudah mengikuti sekolah minggu dari awal mendengarkan firman Tuhan sampai di akhirnya ini. Kami berdoa biarkan setiap pujian, setiap firman Tuhan yang diberikan bisa menjadi benih yang hidup di dalam hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati kami, kakak adik yang kami, siapapun yang bersama dengan kami di rumah, kiranya diberikan kesehatan. Kiranya kasih Kristus menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ya ini akhir dari sekolah minggu hari ini. Nah, kita sampai bertemu minggu depan dan kita mau pujikan lagu Tiada Ku Ragu Lagi. Ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Kita ulangi dari awal ya. Ada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi
Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Hari ini firmannya tentang apa? Ayo. Tritunggal. Nah, Tritunggal. Kita mau bikin aktivitas ya hari ini. Kita siapin dulu bahan-bahannya. Ada template. Nah, templatenya sudah dikirim di grup WA orang tua kalian ya. Nah, ada template ini. Bentuk hati ada 3. Ditulis Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Tritunggal. Kemudian ada kertas karton kalau nggak punya, atau kardus bekas, bisa kardus bekas susu atau bekas roti. Nah, ada lagi alatnya gunting, ada selotip atau pakai lem kertas, dan kalau bolpen digunakan. Nah, pertama kita mau bikin templatenya di gunting dulu ya. Kalau nggak punya templatenya, bisa bikin langsung di kertas kartonnya digambar hati. Nah, kita mau gunting dulu. Nah, kalau udah digunting semua seperti ini, bisa tadi disiapin kertas atau bekas kertas karton atau bekas dari kardus. Nah, kita tempel di kertas karton atau kertas kardus. Bisa menggunakan lem atau selotip. Kita gunting lagi ya. Nah, setelah jadi kita gunting-gunting tadi, nah seperti ini kan, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama Tritunggal. Ya, kita mau susun seperti ini. Tadi yang pucuk-pucuknya dijadiin satu. Seperti ini. Pakai lem boleh, pakai isolasi boleh. Nah, setelah itu tadi yang Tritunggal kita tempelin di sini. Jadi deh kipas Tritunggal. Selamat mencoba.